ya, kesulitannya agak tinggi, itu dia walaupun pertanyaannya bentuknya dimulai dengan why, mereka ngasih pilihan jawaban yang bukan dimulai dengan because. Tidak dimulai dari because, jadi langsung dikasih alasannya aja. Kenapa kemarin telat? Saya telat bangun tidur. Nah, jadi nggak ada kata karena saya telat bangun tidur, gitu ya. Jadi sometimes kalian akan menemukan jawaban yang agak sulit levelnya. Karena ini untuk TOEIC, tapi untuk TOEIC biasanya sih nggak sesulit itu. Tapi tetap aja kalian harus prepare ya. Tapi kalian yang minggu lalu. Ya, betul. Tapi kalian harus prepare. Kalau seandainya nanti dapet soal yang levelnya agak sulit, itu mungkin nanti pilihan jawabannya tidak dimulai dengan because, tapi langsung dikasih pilihan-pilihan yang bentuknya alasan. Nah, yang harus dilihat dari situ adalah alasan mana yang paling sesuai, gitu ya. Tapi biasanya tuh mereka akan ngasih pilihan yang agak nyeleneh gitu. Paling pasti ada satu pilihan yang walaupun nggak ada kata because, itu yang paling sesuai gitu. Kadang mungkin dimulai dari A-nya misalkan no, terus B-nya mungkin I think so gitu. Atau yang terakhirnya baru bla 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 tanpa ada kata because. Nah, bisa dipastikan itu jawabannya yang C walaupun nggak ada because-nya. Gitu ya. Oke, sekarang kita move ke number 3. Apa jawaban kalian number 3? Silakan di chat room dijawab number 3, jawabannya apa? B. Mutiara, C. Ada nggak ya yang sama kayak gue, B? Budi, B. Rahmawati, B. Kita, B. Rohman, C. Kalau nggak ada yang sama pahala berarti salah sendiri. Kalau Dulu C. Oke, kita coba cek ya apa jawabannya. Number 9. Would you like the pie or the pudding for dessert? Oke, apa? Pertanyaannya di situ apa? Kuncinya. Would you like? Apa kamu suka? Would you like? Would you like pie or apa katanya? Pie or apa? Would you like pie or? Kata terakhirnya nggak kedengeran, Miss. Kata terakhirnya nggak kedengeran. Or the pudding for dessert? Tuh, apa? A. Pie or apa? Puding. Puding. Oke, would you like pie or pudding? Nah, kalau ada kata or, berarti ini memberikan pilihan. Ya. Pilihannya antara pie atau puding. Jadi nanti di pilihan jawaban, kalian coba cari jawaban yang memilih salah satu dari pilihan yang dikasih. Gitu ya. Kalau dari semua pilihan tidak ada disebutkan pilihan yang dikasih, berarti dia nolak kedua tawaran itu, atau mungkin dia milih ngasih tawaran yang lain, ngasih pilihan yang lain. Oke. Tapi sebelumnya kita coba cek dulu pilihannya, apakah ada dari salah satu pilihan yang dikasih itu yang dipilih oleh yang menjawab. Coba kita dengerin yang A. About $5. Yang A, kuncinya apa? $5.
$5. Nah, ini pertanyaannya kamu mau pilih pie atau puding, tapi dijawab $5. Nyambung nggak? Ya, rames banget. Enggak ya. Kalau bentuk jawaban $5 biasanya dimulai dengan pertanyaan apa? Berapa? Kalau harga. How much? How much? How much? Dimulai dengan pertanyaannya how much. Ya, baru kalian kalau pertanyaan dimulai dari how much, oh berarti ini nanyain harga. Carilah pilihan yang menjawab harga-harga, gitu ya. Nah, ini karena pertanyaannya bentuknya pilihan, udah pasti bukan ini ya jawabannya ya. Coba kita dengar yang B. B. The pie sounds delicious. Apa tuh kata kuncinya? Depan. The pie delicious. Ah, The pie sounds delicious. Delicious. Ini singkat aja ya. The pie sounds delicious. Nah, ini kan tadi dikasih pilihan pie or pudding. Nah, di situ udah ada di B ada pilihannya. Oh, dia memilih the pie. Kayaknya pie enak deh, gitu ya. Kira-kira menjawab nggak? Bisa jadi. Ya, bisa jadi. Oke. Ini 85 atau 99% lah ya. Sebelum kita dengar yang C, pilihan yang terakhir. Coba kita dengar yang C. C. I just put it on. Apa katanya? I just put it on. Put it on. Nyambung nggak? Oh, saya baru aja taruh. Gitu. Enggak nyambung. Jawabannya bimis. Enggak. Jadi yang pas adalah yang B. Bravo. Benar kalian jawabannya? Saya benar. Salah. Salah. Oke, nggak apa-apa. Yuk kita coba move on ke number 10. Number 10 jawaban kalian apa? Itu masih banyak ya. Coba kita langsung aja number 10. Number 10. Didn't you read Mr. Kim's memo? Number 10. Pertanyaannya dimulai dari apa? Did you read? Did you read? Did you bla 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 bla. Did you read memo ya? Tapi kita fokus ke awal pertanyaannya itu did you. Kalau dimulai dari did you atau mungkin do you ya, ini biasanya jawabannya bentuknya apa? Yes or no, Miss? Yes or no. Karena did you atau do you ya, itu adalah yes no question. Yang bentuk jawaban yang diminta adalah yes atau no. Gitu ya. Apakah? Berarti jawabannya kalau nggak yes ya no. Coba kita coba dengerin ya. Yang A. A. He used to live there. Dan D. Apa kuncinya? Use ya, Miss? He used to live there. Nyambung nggak? Apa kamu udah nggak? Terus dijawab, oh he used to live there. Oh dia biasanya tinggal di sana. Nyambung nggak? Enggak ya. Kita juga bisa lihat dari kuncinya. Pertanyaan dimulai dari date harusnya biasanya dimulai jawabannya yes atau no. Kita coba cari ada nggak yang mulai dari yes atau no. B. A newspaper article. Oke, yang B apa? C. Yes, I read it. Oke, yang B newspaper article. Nah, ini bentuk jawabannya adalah menyebutkan benda. Harusnya ini dimulai dengan pertanyaan what, ya. Dan yang terakhir tadi apa? Ya. Yang C pilihannya? Kedengeran nggak? Dimulai dari apa? Yes. Dimulai dari yes. Ya,
dimulai dari yes. Kalau dilihat dari pilihan jawaban, ini used to live, blah blah blah, newspaper article, yang paling pas menjawab adalah yang mana? C. Ini, yang C. Ya, yang C. Benar? Jawaban kalian? Benar. Oke. Yes. That's good. Oke. Next number. Pertanyaan berikutnya. Setelah ini kita nomor terakhir ya. Setelah itu kalian coba selesaikan selesaikan soal yang ada di sini ya. Nanti Miss kirim PowerPoint-nya, kemudian kalian sisanya diselesaikan ya. Bisa hari ini, bisa besok, nggak apa-apa. Kemudian ditulis jawabannya berapa ya. Oke? Oke, Miss. Oke, last one. Kita cek. This morning. Number 11. We can put a seafood dish on the menu, can't we? A. Oke, kata kuncinya apa di situ? Weekend. We can put. We can put bla 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 bla. Ujungnya adalah can be. Can we, bisa nggak gitu ya. Berarti kalau ditanyain bisa nggak, kira-kira jawabannya dimulai dari apa? Sure. No. Bisa yes, no, atau mungkin bisa juga dia langsung bilang we can, gitu ya, tanpa nyebutin yes-nya. Coba kita dengerin yang A. A. They're in a stack over there. Oke. Yang A apa? Yang kalian dengar? There is bla 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 bla. Nah, nyambung nggak? Kan ditanyain can be, oh di sana bla 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 bla, bisa nggak? Oh di sana bla bla bla. Gitu. What do you think? Enggak. Ya, coba kita dengar yang B. B. A restaurant with a view of the ocean. Oke, yang B apa? A restaurant with the view of the ocean. Restaurant. A restaurant bla 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 with the view of ocean bla 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 gitu ya. Iya. Nyambung nggak? Enggak. 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 Coba kita dengar yang terakhir. C. We can if you'd like. Dari dua kata aja yang di awal udah kejawab ya. Dia bilang apa? We can. We can. Can we? We can. Gitu ya. Mana yang berarti yang paling pas adalah yang C. C. Oke, seperti itu ya. Dan kita rapin dulu. Jadi yang harus dilakukan untuk part 2 adalah apa? Apa dulu? Di part 2, what should we do? Dengarkan audionya, cari kata kunci di soalnya, Miss. Oke, dengerin audionya, menemukan kata kunci di Soalnya. 5W1H juga menggunakan 5W1H. Good. Temukan kata kunci di soal, ya biasanya itu bentuk kata kuncinya adalah 5W plus 1H atau yes no question. Ya, atau yes no question. Tadi kemarin Miss lupa taruh yang di PowerPoint-nya, nanti coba Miss bikin lagi ya. Ya seperti itu. Kemudian setelah itu kalian coba temukan kata kunci di mana? Di jawaban. Di pilihan jawaban. Ya, di masing-masing pilihan jawaban. If pilihan, misalkan nih bentuk pertanyaannya adalah why gitu. Tapi bentuk pilihan tiga-tiganya itu dimulai dengan A because bla bla bla, B because bla bla bla, C because bla bla bla. Nah, di situ tricky karena semuanya dimulai dari because nih. Berarti kalian coba dengerin mana yang paling sesuai. Ya, dengerin kata kunci selain dari kata because tadi yang paling sesuai dengan pertanyaannya. Tapi luckily kalau misalkan kalian dikasih soal dimulai dari why, tapi jawaban yang dimulai dari because cuma satu. Nah, biasanya itu pilihan jawaban yang pas.
gitu ya biasanya. Tapi kalian tetap harus mendengarkan dengan teliti juga. Walaupun dia because, mungkin di situ because-nya nggak nyambung. Gitu. Coba tetap diperhatikan. Tapi kalau misalkan dalam kondisi udah kayaknya udah kepepet nih waktunya, ya udah kalian pilih yang because aja. Itu bisa jadi 60%-nya jawaban kalian benar. Gitu. Ya, untuk TOEIC kalian kan harus mencapai skor berapa? Masih ingat? Kalau misalkan mau untuk syarat ujian kalian, skornya berapa? Tahu nggak? 350 ya, Miss? Itu tahun lalu. Itu tahun lalu. Berapa? Ya. Sekarang, Miss. 700 dong, susah dong. Nggak ada yang lulus nanti kalau 700. 405. Oh, gitu. Oke. Wow. 405. Nah, Miss mau kasih tahu kan di situ kan ada 200 soal ya untuk TOEIC-nya. Untuk dapat 405, at least kalian harus memastikan kalian menjawab soal dengan benar itu sebanyak 40 atau 45 soal di listening atau 40 atau 45 soal di reading. Jadi maksudnya gini, total yang harus kalian jawab dengan benar dari 200 soal itu adalah 85 soal. Waduh. Ya, kalian harus pastikan kalian menjawab soal dengan benar sebanyak 85 soal. Boleh nggak Miss, saya mau fokusin ke listening aja, menjawab 85-nya dengan benar. Oh silakan, mau fokus ke listening, tapi harus pastikan, harus yakin kalau 85 soal yang kalian jawab di listening itu benar semua. Ya, atau mau fokusin di reading 85 soal, oh iya, bisa juga. Tapi tetap harus pastikan semuanya jawabannya benar. Gitu. Kalau mau dibagi-bagi juga bisa. Mau fokus 45 di listening, 45 di reading. Nah, nanti sisanya itu, misalkan udah yakin nih 45 soal di listening udah yakin bener banget gitu. Nah, nanti sisanya itu kalian bisa, ya ibarat kata hitung kancing gitulah ya. Tapi kalau misalkan bisa dijawab dengan benar-benar, that's really fine, that's really good. Miss cuma mau ngasih tahu, paling nggak kalian bisa menjawab, bisa pastikan menjawab soal dengan benar paling enggak itu 85 soal supaya dapat skor di atas 400 gitu ya. Paham ya maksudnya ya? Paham. Oke, good. Oke, kalau gitu ada pertanyaan? Any question? Hasilnya langsung keluar kan ya? Enggak. Setahu Miss sih enggak. Iya, waktu tuh Miss tes, tapi waktu itu tesnya online ya saya. Hasilnya itu kayaknya nggak nyampe sebulan deh keluar, kalau nggak salah. Atau sebulanan gitu, Miss lupa. Pokoknya nggak langsung. Kayak kurang lebih sebulan lah. Dapat sertifikat gitu ya Miss atau gimana? Iya, dapat sertifikat nanti. Kalau nggak nyampe nilainya itu dapat juga apa gimana Miss? Tetap, berapapun skor kalian tetap dapat sertifikat. Mau skornya cuman 15 mungkin tetap dapat sertifikat. Ngaruhnya kemana itu Miss? Nilainya kalau di bawah itu mengaruh ke nilai apa gitu? Kalau nggak salah katanya aturannya kalau misalkan nggak nyampe 400 itu nggak bisa ujian ya? Ujian apa tuh? TA Miss? TA. Waduh. Kan syarat untuk TA, syarat untuk tugas akhir, untuk ujian tugas akhir itu TOEFL lagi apa namanya, TOEIC-nya harus 405 katanya minimal. Itu Miss dapat infonya dari akademik sih, katanya kalau tahun lalu itu 375 apa 350 gitu ya, tapi sekarang udah dinaikkan menjadi 405. Tapi kita online kan ya, Miss? Itunya Enggak. Katanya offline kok. Oh, offline. Iya, katanya offline. Kemarin kan sebenarnya Miss mintanya tuh online. Cuman kalau online kalian kan harus pakai komputer kampus berarti ya. Dan orang dari ITC-nya itu ITS itu harus
apa namanya, kalau mau pakai komputer ya harus komputer kampus. Jadi nggak bisa dari rumah gitu loh. Paham nggak maksudnya? Jadi nggak bisa misah-misah. Jadi harus di satu tempat gitu. Karena kan pesertanya banyak. Nah kalau seperti itu ya mau nggak mau kalian harus kerjanya di kampus ya kan. Kalau di kampus berarti harus menggunakan komputer kampus. Atau kalau kalian punya laptop mungkin bisa pakai laptop kalian, tapi sepertinya akan sulit. Nah kemarin Miss omongin sama akademik akan agak sulit, terutama kendala komputer yang di kampus itu kalau untuk online itu sering pokoknya nggak suportif lah komputernya. Apalagi kalau lagi banyak yang make. Kadang katanya juga kadang komputernya itu entah mouse-nya, entah apanya gitu yang nggak benar. Miss nggak tahu sih, nggak pernah pakai komputer. Cuman dari akademiknya begitu infonya. Seperti itu kah? Benar? Kalian yang sering menggunakan komputer kampus? Iya Miss, benar. Ada yang mati juga. Banyak. Nah, jadi mungkin pertimbangannya itu jadi nggak bisa menggunakan komputer base atau online. Ya jadinya kalian nanti menggunakan paper base yang pakai yang kayak melingkar-lingkarin itu, pakai kertas. Sebenarnya kalau Miss sih better pakai online ya, karena kalau paper base itu untuk ngelingkar, untuk ngearsir itu kan juga butuh waktu. Itu lumayan waktunya untuk ngarsir itu ya lumayan menghabiskan waktu lah ngarsirnya. Kamarnya juga harus benar gitu kan. Tapi kalau misalkan kalian online ya enaknya kita bisa langsung klik-klik aja gitu. Atau kalau misalkan nggak bisa jawab yang ini nih, pertanyaan ini di part ini, saya bisa skip dulu, nanti saya balik lagi. Nah itu kalau kita online. Tapi kalau kalian paper base itu nggak bisa, karena nanti modelnya itu modelnya ngerjainnya bareng di satu kelas, pakai satu speaker audio, kemudian ya udah nanti dikerjain bareng. Kalau reading kalian masih bisa sih, kalian masih bisa skip, maksudnya bisa skip, kalian mau jawab kapan aja bisa. Betternya di situ sih kalau yang kertas kayaknya, karena Miss nggak pernah pakai yang paper base ya. Kemarin yang Miss pakai itu online. Sayangnya kalau yang online itu di situ sih. Misalkan nih di part 1 Miss mau skip gitu kan. Kalau mau balik lagi tuh nggak bisa. Cuman bisa balik lagi di satu part itu aja. Bukan part 1. Part 5 misalkan ya. Part 5 nomor 100 berapa gitu. Miss mau skip dulu, mau lompat dulu nih. Nanti kalau sudah masuk ke part 6, Miss nggak bisa balik lagi kalau di online. Itu jeleknya kalau online. Tapi kalau misalkan paper base, kalau di paper kan kalian mau bolak-balik kapan aja bisa untuk readingnya. Saya mau skip ini dulu, nanti aja dikerjain. Mau lompat langsung ke nomor 200 juga bisa. Nanti balik lagi gitu. Kalau paper base. Nah, balik lagi sih nanti ke aturan yang disampaikan sama ITS-nya seperti apa. Tapi Miss pernah tes TOEFL yang paper base, kayak pakai tulisan itu tuh masih bisa bolak-balik gitu. Itu sih. Dan tanggal 18 itu sebentar lagi. Jadi kalian usahakan bagus, kalau enggak juga paling enggak kalian sekali seminggu coba latihan soal. Gitu ya, supaya terbiasa. Oke, clear? Ada pertanyaan lagi? Oke, Miss, thank you. Oke. Cukup jelas? Nggak ada lagi pertanyaannya? Jelas, Miss. Jelas. Oke, kalau gitu, kalau jelas kita bisa tutup kelasnya. Tapi sebelumnya kita please on cam dulu sebagai bukti kalian yang ikut kelasnya. Yuk, on cam dulu. Ini juga udah azan. Oke, silakan. Nanti Miss kirim PowerPoint-nya ya, terus kalian kerjakan
sisa listening part 1 dan part 2 yang ada di situ. Ya. Kemudian dicatat jawabannya apa. Oke, let's take a picture. In 3, 2, 1, let's say buncis. Oke, one more. In 3, 2, 1, buncis. Layar 2, 1, 2, 3, cheers. Good. One more time. 1, 2, 3, cheers. Alright, thank you so much guys. Jangan lupa ya, belajar lagi, latihan yang banyak, supaya nilainya nanti TOEIC-nya paling nggak better lah dari angkatan-angkatan sebelumnya. Alright, sorry for any mistakes. See you next week and have a nice weekend and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bye, Miss. Thank you, Miss. Thank you. Bye.